Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muzayyanah. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, dalam prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dalam hal ini saya mendapatkan kesempatan dari salah satu atau mendapatkan tugas dari salah satu dosen saya, yaitu mata kuliah Ulumul Quran, di mana Ulumul Quran itu membahas tentang pengertian Al-Quran, pengertian wahyu, nuzulul Al-Quran, makiyah dan madaniyah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Dan saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan wahyu. Baiklah, apa sih yang dinamakan Al-Quran? Al-Quran adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u dan dimasdarkan menjadi Qur'anan, yang artinya bacaan. Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah bacaan? Yaitu terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Yang bunyinya yaitu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa fa'idha qara'nahu fattabi qur'anahu, bahwa sesungguhnya atas tanggungan kamilah di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Itulah arti dari surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Secara terminologis atau Al-Quran juga dikatakan kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah atau bernilai ibadah membacanya. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa huwa kalamullahi al-mu'ziz al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amina Jibril alaihi salam al-maktub fil mushafi al-manqulu ilaina bitawatiri wal al-muta'abbadu bitilawatihi al-mubadda'u bi suratil Fatihah al-muhtamu bi suratin nas, bahwa firman Al-Quran itu adalah firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, yang ditulis di mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah pengertian dari Al-Quran. Al-Quran juga memiliki nama, sifat, serta fungsinya, yaitu Al-Quran sebagai fungsi yang pertama sebagai bacaan, yang tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Dan yang kedua yaitu Al-Quran sebagai Alkitab. Alkitab di sini, Alkitab secara bahasa artinya al-jam'u atau mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan semua atau seluruh berbagai ilmu, berbagai macam ilmu. Semuanya kumpul berada di dalam Al-Quran tersebut, ya. Mengumpulkan kisah-kisah Nabi, mengumpulkan cerita-cerita atau banyak yang dijadikan pelajaran buat umat muslim saat ini atau umat muslim sekarang.
Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Al-Qur'an fungsinya sebagai Al-Furqan. Al-Furqan di sini biasanya kita ketahui yang artinya pembeda. Tapi Al-Furqan di sini berasal dari kata faroko. Faroko itu artinya memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan dari hak dan yang batil, memisahkan dari yang buruk dan yang baik, memisahkan dari yang benar dan salah. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah salah, ini hukumnya adalah haram, ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu, ini adalah perintah Allah. Semuanya itu terdapat di Al-Qur'an. Maka dari itu fungsi dari Al-Qur'an itu adalah pembeda yang membedakan yang benar dan yang salah. Dan yang keempat yaitu sebagai az-zikr. Az-zikr di sini sebagai artinya mengingatkan kita bahwa kita itu siapa, kita itu sebagai seorang hamba. Mengingat di sini sebagaimana untuk siapa? Untuk manusia. Manusia itu bersifatnya lalai. Maka manusia ini karena sifatnya lalai, pelupa, maka perlu diingatkan. Itulah fungsinya Al-Qur'an. Yang kelima yaitu at-tanzil. At-tanzil yaitu artinya berasal dari kata nazala yang artinya diturunkan. Bahwa Al-Qur'an ini adalah benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang wahyu. Apa sih yang dinamakan dengan wahyu? Wahyu itu berasal dari kata yuha, makanya masternya itu wahyan, yaitu wahyu. Wahyu itu awha yuhi wahyan. Wahyu memiliki dua pengertian pokok. Yang pertama, wahyu di sini wahyu juga bisa dikatakan wahyu itu apa ya? Wahyu itu terdapat dua pengertian pokok. Yang pertama al-khawfa. Al-khawfa itu artinya tersembunyi. Dan asyurah itu adalah cepat. Jadi wahyu di sini pengertian dari wahyu itu adalah secara etimologis bahwa al-ilmu al-khafi as-syar'u, bahwa al-khafi itu al-khawfa yaitu tersembunyi. Secara terminologis, secara etimologis bahwa wahyu itu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberikan tanpa diketahui oleh yang lainnya. Itu adalah secara etimologi. Namun secara terminologis bahwa wahyu itu adalah kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Penggunaan istilah wahyu dalam Al-Qur'an tidak hanya dalam pengertian firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabinya saja, akan tetapi terdapat pengertian lain bahwa wahyu itu adalah di sini ada 3 pengertian. Ada 5. Yang pertama yaitu wahyu sebagai ilham. Ilham di sini diberikan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusukan Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil. Yang bertujuan untuk menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran bala tentaranya Fir'aun yang akan membunuhnya. Dan yang kedua, pengertian wahyu juga bisa diartikan sebagai insting. Insting di sini diberikan kepada lebah untuk membuat sarang di bukit dan di pohon-pohon kayu serta di tempat-tempat yang dibikin manusia.
Yang ketiga, nama lain dari wahyu atau arti dari wahyu tersebut adalah sebagai isyarah asariyah. Di sini adalah isyarat fisik yang diberikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam kepada umatnya untuk bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Itu isyarat fisik. Dan yang keempat yaitu sebagai waswatu asyaiton. Waswatu asyaiton itu adalah bisikan sesama setan untuk berbantah atau untuk membantah orang-orang yang beriman. Dan yang kelima yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman di dalam perang Badar dan memasukkan rasa takut kepada musuh-musuhnya orang muslim, yaitu orang-orang kafir yang pada saat itu kaum musyrikin di Mekah. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang cara turunnya wahyu kepada para nabi. Bagaimana sih cara turunnya wahyu kepada para nabi? Yaitu terdapat 3 cara. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini contohnya terdapat contohnya pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, di balik tabir. Di balik tabir ini yang terjadi kepada Nabi Musa saat menerima wahyu. Nabi Musa bisa mendengar ilham tersebut atau wahyu tersebut, akan tetapi tidak bisa melihatnya, maka itu dinamakan di balik tabir. Dan yang ketiga yaitu dengan cara perantara malaikat. Di sini sudah tidak asing lagi bahwa semua juga sudah tahu perantara malaikat di sini maksudnya adalah seperti Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Sudah jelas ya bahwa ada 3 cara dalam wahyu itu sampai kepada para nabinya. Yang pertama dengan mimpi yang benar, yang kedua dengan di balik tabir, dan yang ketiga dengan perantara malaikat. Yang selama ini kita ketahui yaitu dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.